Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 12 mata kuliah akuntansi manajemen kelas 5B akan mempresentasikan materi balance sheet scorecard dengan berikut anggotanya. Yang pertama ada Adiandra Sabrina dengan NIM 2202015017, Amara Fadiah 2202015076, dan Safi Hayu Marisuri 2202015078. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Adiandra. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian dan karakteristik. Balance sheet scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance sheet artinya berimbang, dan scorecard artinya kartu skor pekerjaan atau prestasi kerja orang maupun organisasi. Kartu skor disajikan dalam angka-angka keuangan yang biasa disebut dengan kinerja keuangan. Balance sheet yang artinya berimbang menjelaskan bahwa kinerja organisasi harus diukur dari sudut kinerja keuangan dan non-kinerja keuangan. Ukuran kinerja balance scorecard terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu pelanggan, proses bisnis internal, keuangan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Proses bisnis internal adalah segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dalam usahanya memuaskan pelanggan. Pada akhirnya, sebagian perusahaan hidup untuk memberikan imbalan kepada pemiliknya. Namun dengan pengecualian ada beberapa perusahaan seperti perusahaan The Body Shop mempunyai tujuan yang lebih tinggi seperti menyediakan produk ramah lingkungan untuk konsumennya. Strategi dan ukuran kinerja balance scorecard di sini disajikan tentang grafiknya. Visi dan strategi dari balance sheet scorecard itu sendiri, pertama ada apa tujuan keuangan perusahaan, pelanggan yang mana ingin kita layani, dan bagaimana kita bisa memenangkan dan mempertahankan mereka. Lalu selanjutnya ada proses bisnis internal mana yang penting dalam memberikan nilai kepada konsumen. Nah, dari tiga tujuan ini dijelaskan bahwa tujuan dari keuangan perusahaan. Yang pertama adalah apakah kinerja keuangan membaik. Lalu yang kedua, apakah pelanggan mengakui bahwa perusahaan memberi nilai lebih. Dan yang ketiga, proses bisnis internal, apakah kita telah memperbaiki proses bisnis sehingga dapat memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Dari tiga visi dan strategi ini, disajikan juga tentang pelajaran dan pertumbuhan. Apakah kita mempertahankan kemampuan untuk berubah dan berkembang? Selanjutnya dijelaskan oleh Amara. Selanjutnya ada perkembangan perusahaan. Dunia bisnis adalah kegiatan yang terus-menerus berubah dan berkembang. Hal ini disebabkan karena ciri khususnya adalah persaingan. Persaingan melahirkan inovasi teknologi, alat produksi, alat pemasaran, alat keuangan, dan alat pengukuran kinerja perubahan, pengembangan, dan inovasi itu merupakan proses pembelajaran bagi manajemen untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan, laba, dan nilai perusahaan. Selanjutnya, lanjutan dari sebelumnya itu, sebelum tahun 1990, pada umumnya, kinerja keuangan perusahaan diukur berdasarkan kinerja keuangan, yaitu melalui ukuran likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, penilaian, dan ukuran kebangkrutan. Baik, selanjutnya ada kinerja keuangan. Perspektif keuangan mengukur sejauh mana strategi perusahaan telah berkontribusi pada peningkatan nilai pemegang saham. Indikator kinerja utama atau KPI, beberapa KPI yang umum digunakan dalam perspektif keuangan ada pertumbuhan pendapatan, produktivitas, laba bersih, margin laba. Ada return of investment atau ROI, ada economic value atau economic value added atau EVA, arus kas bebas. Kinerja keuangan yang baik tidak dapat dicapai secara terpisah. Ia sangat dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan, efisiensi proses bisnis internal, dan kemampuan perusahaan untuk mengajarkan dan tumbuh. Selanjutnya, analisis kebangkrutan tidak berkaitan dengan balance score atau BSC.
melainkan dengan pengukuran kinerja perusahaan. BSC merupakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang menggabungkan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. BSC dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan dengan cara mengukur modal intelektual dan tata keuangan perusahaan, mengidentifikasi inefisiensi, menyusun rencana perbaikan, mengomunikasikan tujuan dan prioritas kepada karyawan dan pemangku kepentingan, menyeimbangkan tindakan jangka panjang dan jangka pendek, meningkatkan strategi perusahaan dengan ukuran tindakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adiandra. Di sini ada sistem DuPont. Sistem analisis keuangan ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang cabang usahanya di seluruh dunia. Tujuannya untuk memudahkan pengendalian bisnis dimensi, yaitu yang pertama, operating profit margin atau laba operasi setelah penjualan. Lalu yang kedua, assets turnover, perputaran harta atau penjualan harta. Dua dimensi ini digabungkan dan dihitung dengan tingkat pengembalian hasil atau ROI, atau yang disebut dengan return on investment. Dengan rumus, ROI sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total harta. Seperti pada asumsi tahun 2021, di sini ada ROI sama dengan laba operasi 1.800 dibagi penjualannya 7.200 dikali 7.200 dibagi 10.562. Dapatkan hasil 25% dikali 0,68 sama dengan 17%. Masih di dalam sistem DuPont, di sini ada asumsi pada tahun 2022. Jadi tahun 2021 dan tahun 2022 ini adalah sebuah perbandingan. Di sini pada tahun 2022 ROI dijelaskan 2.970 dibagi 9.000 dikali 9.000 dibagi 13.500. Didapat hasil 33% dikali 0,67 sama dengan 22,11%. Ketika ROI perusahaan sejenis misalnya 25%, maka baik tahun 2021 maupun tahun 2022, ROI perusahaan tersebut di bawah perusahaan sejenis. Kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, manajemen belum mampu meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua, manajemen belum mampu mengadakan efisiensi biaya. Dan yang ketiga, manajemen terlalu besar menggunakan harta untuk kegiatan operasi atau penggunaan belum efektif. Jadi bisa dilihat pada perhitungan ROI tahun 2021 maupun tahun 2022, di sini kan di bawah 25%. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa manajemen tersebut belum siap untuk membangun perusahaan itu menuju lebih baik. Ada pengukuran kinerja lainnya yang dapat diukur dari 3 dimensi. Kemampuan memperoleh laba bersih, kemampuan mengoptimalkan harta, kemampuan menggunakan sumber daya dari kreditur. Dimensi berikut dihitung dengan ROE atau Return on Equity dengan rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi penjualan sama dengan penjualan dibagi total harta dikali total harta dibagi modal sendiri. Di sini ada perspektif pelanggan. Cara meningkatkan pelanggan adalah dengan percaya kepada produk atau jasa perusahaan dengan menyajikan produk yang berkualitas, harga terjangkau, distribusi cepat, dan layanan purna jual baik melebihi dari pesaing. Lalu cara untuk mengetahui kepuasan pelanggan melalui riset partisipasi aktif, melihat perilaku pelanggan dengan cara wawancara dan survei dengan menggunakan kuesioner. Perspektif pelanggan sendiri dapat diukur dengan ukuran. Yang pertama, pangsa pasar. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang pangsa pasarnya makin luas dalam arti volume penjualan dan nilai penjualan baik. Lalu yang kedua, retensi pelanggan atau pelanggan yang setia. Semakin banyak pelanggan yang setia, makin baik reputasi perusahaan. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan, ditandai dengan jumlah pengaduan pelanggan yang sedikit. Semakin sedikit keluhan dan pengaduan pelanggan, semakin bagus reputasi perusahaan. Lalu yang keempat ada akuisisi pelanggan, pelanggan baru yang mencoba produk karena terpengaruh oleh iklan dan konsumen lain. Dan yang kelima ada profitabilitas pelanggan, pelanggan yang memberi tingkat keuntungan maksimum dan dijaga hati-hati agar tidak meninggalkan perusahaan. Perspektif pelanggan dapat diketahui dengan 3 hal berikut. Yang pertama, atribut produk dan jasa termasuk fungsi produk atau jasa, harga terjangkau, dan mutu. Hubungan pelanggan meliputi kecepatan distribusi produk atau jasa dan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir, citra dan reputasi untuk menarik pelanggan tertarik kepada perusahaan karena produk atau jasa yang spesifik. Proses bisnis internal.
Proses bisnis internal ialah aktivitas mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dalam menciptakan produk atau jasa dan menemukan metode kerja baru yang efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi alat ukurnya adalah produktivitas mesin, produktivitas tenaga kerja manusia, produktivitas kapital, dan efisiensi biaya. Cara mengetahui kegagalan dan keberhasilan proses bisnis internal adalah melalui partisipasi aktif, melihat perilaku pelanggan, wawancara, dan survei menggunakan kuesioner. Melalui riset observasi dan wawancara bertujuan untuk mendapatkan makna dan survei untuk mencari hubungan sebab dan akibat yang diukur menggunakan statistik. Setiap bisnis mempunyai rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari inovasi, operasi, dan layanan penjual. Di sini dijelaskan tentang perspektif proses bisnis internal. Pertama, proses inovasi sendiri meliputi 3 dimensi, yaitu inovasi produk, inovasi proses produksi, dan layanan penjual. Dan di sini di proses inovasi dijelaskan bahwa riset pasar gunanya untuk tahu kebutuhan konsumen dan ciptakan dan rancang produk yang baru. Selanjutnya ada inovasi proses produksi. Di sini berhubungan dengan inovasi teknologi, inovasi ilmu, dan inovasi kemanusiaan. Dalam proses operasi ini, dijelaskan bahwa proses produksi dan promosi distribusi penetapan harga termasuk dari inovasi-inovasi pasar. Dan terakhir ada inovasi layanan penjual berhubungan dengan baru melayani keluhan atau pengaduan pelanggan yang lebih efektif dan efisien. Keberhasilan proses bisnis internal ditentukan oleh loyalitas karyawan. Pada layanan penjual ini, cara menentukan loyalitasnya adalah dengan ramah dan menanggapi keluhan pelanggan. Dari 3 inovasi tersebut, di sini disebutkan dengan pemenuhan kebutuhan pelanggan, dan yang itu akan menghasilkan laba atau loyalitas pelanggan. Pembelajaran dan pertumbuhan. Potensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan, motivasi, produktivitas, dan loyalitas disebut kapital manusia atau human capital. Cara untuk mengetahui pembelajaran dan pertumbuhan adalah melalui riset partisipasi aktif, melihat perilaku pelanggan dengan cara wawancara dan survei dengan kuesioner. Hal ini dapat diukur dengan partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan, inovasi karyawan, imbalan, penghargaan, motivasi, kemampuan adaptasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Unsur-unsur kepuasan kerja meliputi 1. Keterlibatan dan dalam pengambilan keputusan. 2. Penghargaan karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yang ketiga, akses yang memadai kepada informasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang keempat, dorongan aktif untuk bekerja kreatif menggunakan inisiatif. Yang kelima, tingkat dukungan dari fungsi staf. Dan yang terakhir, kepuasan keseluruhan dengan perusahaan. Hakikatnya, kepuasan bekerja adalah imbalan layak dan wajib dihargai sebagai manusia, bukan dilakukan sebagai alat produksi. Tanpa pekerja, modal dan alat kerja tidak ada artinya apa-apa. Tabel di bawah ini dijelaskan merupakan faktor pendorong pembelajaran dan pertumbuhan. Ini ada kompetensi staf, infrastruktur teknologi, dan iklim untuk bertindak. Pada kompetensi staf, dijelaskan bahwa keahlian strategis, tingkat pelatihan, dan peningkatan keahlian. Pada infrastruktur teknologi, di sini terbagi menjadi teknologi strategis, database strategis, pengalaman, proprietary software, dan paten dan hak cipta. Iklim untuk bertindak di sini ada 5, yaitu siklus keputusan penting, siklus strategi, pemberdayaan staf, personal alignment, dan moral, serta kerjasama tim. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amara. Oke, selanjutnya ada kapital manusia, human capital. Kapital manusia ialah suatu potensi yang dimiliki manusia untuk mengoperasikan harta perusahaan dengan tujuan memperoleh laba. Potensi yang dimiliki manusia itu terdiri dari 4. Yang pertama, pikiran, yaitu pengetahuan sebagai pedoman kerja untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Yang kedua, ada perasaan, merasa dihargai sebagai manusia melahirkan kesetiaan. Yang ketiga, ada kata hati, yaitu semangat kerja dan keterampilan. Yang keempat, ada kepentingan, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Next. Nah, di sini ada
Dengan dipenuhi tiga unsur key manusia itu, ia akan menjadi kapital perusahaan primer karena merupakan tenaga penggerak, pengarah, dan pencapai sasaran perusahaan, yaitu laba melalui kepuasan pelanggan. Di sini itu ada tiga, yang pertama itu ada kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan, dan proses operasi. Yang dimana dalamnya itu dari kepuasan karyawan itu ada kinerja keuangan, kemudian terakhir ada kepuasan pemilik. Kapital organisasi, organization capital. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki 7 jenis hubungan yang harmonis, meliputi satu, hubungan antara manajemen dengan karyawan; kedua, hubungan antara perusahaan dengan pemasok dan kreditur; ketiga, hubungan antara perusahaan dan pelanggan; yang keempat, hubungan antara perusahaan dengan pemerintah; kelima, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat; keenam, hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya; terakhir yang ketujuh yaitu hubungan antara pemilik dengan manajemen. Selanjutnya ada strategi perusahaan dan balance sheet scorecard. Ya, setiap perusahaan harus menentukan target konsumennya dan proses bisnis internal mana yang penting untuk menarik dan mempertahankan konsumen mereka. Perusahaan yang berbeda memiliki strategi yang berbeda dan akan menargetkan konsumen berbeda dengan produk dan jasa yang berbeda pula. Nah, di sini jika balance scorecard dengan benar disusun, ukuran kinerja seharusnya saling berhubungan atas dasar sebab akibat. Baik, selanjutnya ada keberlanjutan dan scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah alat manajemen strategis yang memberikan umpan balik pada proses bisnis internal yang hasil internal. BSC terdiri dari 4 aspek ataupun perspektif, yaitu keuangan, proses internal, dan pembelajaran pelanggan. Manfaat dari penggunaan kartu skor berkelanjutan yang pertama, meningkatkan komunikasi dan transparansi dan pemangku kepentingan internal dan eksternal, membangun kepercayaan dan kredibilitas, mempromosikan budaya akuntabilitas, meningkatkan penjualan, menurunkan biaya, meningkatkan daya tarik dan retensi karyawan. Selanjutnya itu ada pengaruh kinerja individu dan kelompok terhadap kinerja organisasi. Kalau kinerja individu itu faktor kinerjanya ada knowledge, skill, dan pencapaian. Sedangkan kinerja tim atau kelompok faktornya kerja sama tim, kepemimpinan, komitmen, peran tim, dan norma. Kinerja organisasi itu lingkungan, kepemimpinan, pilihan, strategi, teknologi, struktur organisasi, dan implementasinya. Selanjutnya itu ada berupa contoh soal. PT Bukti Jaya menggunakan balance score untuk memantau kinerja mereka dalam 4 perspektif. Berikut adalah data yang relevan untuk perspektif keuangan dan proses internal untuk tahun 2024. Diketahui pendapatan tahun 2024 sekitar 10 miliar, biaya operasionalnya tahun 2024 ada 6 miliar, laba bersih di tahun 2024 3 miliar, ada target laba bersih 3 miliar 500 juta, jumlah produk yang diproduksi ada sekitar 200.000 unit. Waktu diproduksi per unitnya di tahun 2024 3 jam dan target waktu produksi per unitnya 2,5 jam. Yang diminta perhitungan margin dan laba untuk di tahun 2024, hitung capaian laba bersih dibanding dengan target laba bersih, terus hitung waktu produksi total untuk tahun 2024. Yang diminta juga bandingkan dengan target waktu produksi total. Menghitung margin laba, rumus margin laba itu adalah laba bersih per pendapatan dikali 100. Margin laba yang 10 miliar ini bisa diambil dari contoh soal sebelumnya, yaitu pendapatan tahun 2024. Terus dibagi sama yang 3 miliar, dapat dari laba bersih tahun 2024. Hasilnya dikali 100, hasilnya dapat 3.000%. Pencapaian laba bersih, rumus pencapaiannya adalah laba bersih dibagi target laba bersih dikali 100. 3 miliarnya sama dari dapatnya dari soal sebelumnya, laba bersih tahun 2024 dibagi 3 miliar 500 juta dapat dari target laba bersih.
dikali 100 hasilnya 85,71%. 71%. Waktu produksi total, rumus waktu produksi total, jumlah produk dikali waktu produksi per unit. 200.000 itu dari jumlah produksi setiap unitnya dikali 3 jam sama dengan 600 jam. Untuk perbandingannya, waktu sekian dari presentasi kelompok kami. Bila hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.